daripada diem aja, mendingan goyang yuk, nyanyi bareng aku. Yuk Pak, nyanyi aja yuk, sini Pak. Pak, daripada diem aja, goyang yuk Pak. Abangku sayang, gak pulang-pulang, katanya kerja. Rumah ini kayaknya ada penghuninya deh, Mah. Ya penghuninya kan kita. Maksud Garit, di rumah ini ada setannya. Aku gak apa-apa kok, Bu. Aku sih ngerasa kalau arwah mereka itu pada gentayangan, Kak. Sekarang kamu coba lihat-lihat kamar di atas. Kamu pilih aja kamar mana yang kamu suka, ya. Atau jangan-jangan bener kata-kata warga kalau rumah ini sudah terjadi sesuatu makanya arwahnya pada marah. Pak. Sekali lagi aku dengar kamu ngomong seperti itu. Aku habisin kamu. Saya benar-benar kecewa sama kamu. Munafik kamu. Sari. Pak bisa ya Pak. Pak bisa ya Pak. Perampokan. Bapak-bapak dan ibu coba tenang dulu ya. Ini orang ini. Ya bisa jadi. Ada apa sih Pak? Ada perampokan dan pembunuhan. Ibu sama anaknya mati terbunuh, sedangkan suaminya luka parah karena berusaha melawan perampoknya. Ini bukan rumahnya Pak Barna yang orang kaya raya itu. Betul Bu, tapi anehnya sapamnya hilang. Kata orang sih, mungkin dia pelakunya. Kasihan juga ya mereka. Iya. Bu, kita pulang aja yuk. Kenapa sayang? Bu, cepetan. Yuk. Gendis, badan kamu kok dingin? Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok, Bu. Bu, Ibu temen Gendisnya malam ini, Bu. Ibu jangan berangkat kerja dulu. Kenapa, sayang? Pokoknya temenin Gendis sampai Gendis tidur. Ibu jangan pergi kerja ya. Iya. Kalau gitu kita istirahat ya. Kalau gitu kamu tidur ya. Bu, jangan tinggalin aku dulu. Iya. Bu. Bu, Ibu. Kamu pikir aku bisa? Aku lihat sendiri. Aku lihat sendiri yang berdua di kamar kita. Apa itu yang barusan aku lihat ya? Ih, serem banget sih ini ada 2 mayat korban pembunuhan. Serem banget sih. Sian.
Duh, Fatma lama banget lagi datangnya. Aduh, daripada iseng mendingan nyanyi dan goyang aja biar suasananya nggak jadi serem kayak gini. Oh yaudah, abangku sayang, gak pulang-pulang, katanya kerja mencari uang. Abang di mana? Dengan siapa? Aku curiga tiada kabarnya abang. Abang cepat abang pulang. Ih, siapa lagi? Aduh. Pak, Bapak kok di sini? Bapak saudaranya ya? Atau keluarganya yang nemenin mayatnya? Irian. Pak, daripada diem aja, mendingan goyang yuk, nyanyi bareng aku. Yuk Pak, nyanyi aja yuk sini Pak. Pak, daripada diem aja, goyang yuk Pak. Abangku sayang, gak pulang-pulang, katanya kerja. Aduh, bulldozer. Kontainer. Kamu mah selalu aja nabrak-nabrak. Kamu tuh lama banget Fatma datangnya. Itu tuh, lihat Fatma itu mayatnya bangun dua-duanya. Mana ada mayat banget sih? Itu Fatma. Kamu lihat aja sendiri coba. Ih, tadi bangun Fatma, aku mau lihat, takut. Kamu lihat dulu. Orang-orang tadi itu semuanya bangun Fatma. Kagak ada. Aneh ya rumah. Ayo. Nggak terasa loh. Sudah setahun aku tinggalkan rumah ini terbengkalai. Aku nggak nyangka loh Mas, kamu punya rumah sebesar ini. Mbak pasti betah tinggal di rumah sebesar ini. Kamu bisa aja, Fat. Aku tinggalin rumah ini karena aku nggak ingin lagi mengingat-ingat kejadian waktu itu. Mas tenang aja. Kan sekarang udah ada aku yang jadi istri Mas. Mas Barna nggak usah khawatir. Mbak Halimah itu sepupu saya yang paling baik. Mas Barna nggak nyesel deh memperistri dia. Dan bakalan betah di rumah juga. Garin, sekarang kamu coba lihat-lihat kamar di atas. Kamu pilih aja kamar mana yang kamu suka, ya. Jadi sekarang kita tinggal di sini, Om. Ya kita selamanya tinggal di sini. Tapi kalau bisa jangan panggil Om, panggil Papa. Enggak. Ya nggak usah Papa juga nggak apa-apa. Om nggak ada maksud untuk menggantikan posisi almarhum Papa kamu, tapi supaya kita ini bisa lebih akrab kan, panggil Om, mungkin Ayah. Ayo Nis, ikut gue ke atas. Garin, Tapi Kak, Nggak apa-apa, namanya juga anak muda. Ya, mereka itu lagi belajar beradaptasi. Ya. Ma, ajak Fatma lihat-lihat ke belakang, lihat dapurnya. Asik deh. Iya. Tuh. Fatma, ayo kita lihat-lihat rumahnya yuk. aku di sini aja deh. Udah, temenin Mbak. Sana yuk.
Mira, kita tinggal di sini yuk. Nah, terus Kak Genis gimana? Ya cuma buat main aja. Kalau udah bosen, ya kita pindah ke rumah Kak Genis lagi. Mau gak? Tapi kayaknya rumah ini angker deh, Kak. Pasti ada penghuninya, sama kayak kita. Iya Mira, negara gentengan masih nyimpen dendam. Rumah Om Barna serem juga ya. Apalagi kalau malam. Aduh, kalian tuh ngagetin aja deh kalau muncul. Ini penting banget, Kak. Di rumah itu ternyata ada hantunya. Iya, aku juga udah tahu. Semoga aja nggak ganggu sepupu aku sama tante aku ya. Iya, Kak. Serem banget hantunya. Neng, Bang Michael. ngapain keluyuran malam-malam begini? Itu Bang Michael. Di rumah Om Barna banyak banget hantunya. Saya kan Genis tadi habis lihat itu. Ya aduh. Hantu lagi. Yang namanya hantu setan, saya tidak takut sama sekali. Malahan kalau setan lihat saya, setan yang lari. Beneran Bang Michael nggak takut sama hantu? Di sebelah Gendis lagi ada hantu. Ini kenapa sepeda bisa berdiri sendiri ya? Standarnya juga tidak turun. Nengis. Benar ya di samping Neng ada hantu. Katanya nggak takut sama hantu. Mama kemana ya? Kok belum datang juga sih? Mana sendirian lagi? Kok jatuh ya? Perasaanku gak enak ya. Ibu. Ya Bu, kamu gimana di rumah sayang? Baik-baik aja kan? Kok ibu punya firasat nggak baik ya? Enggak, Gendis nggak apa-apa kok Bu. Alhamdulillah deh kalau kamu baik-baik aja. Kalau gitu, ibu lanjut kerja dulu ya? Iya Bu. Kenapa Kak? Katanya ibu dapat firasat buruk. Kok jatuh lagi sih? Fatma, kamu kenapa teriak-teriak? Kenapa sih? Tuh, ada hantu anak kecil. Mana ada sih Fatma hantu? Kita biasanya jaga di sini nggak pernah ada hantu-hantu kayak gitu. Kamu mah udah daripada kamu takut-takut, mendingan nih dengerin musiknya nih enak banget nih. Ih, goyang-goyang sama aku. Itu pakai yang bener biar nggak takut. Ih, dengerin ini enak banget nih, enak buat goyang. Coba. Cintamu pindah sana, pindah sini. Seperti rumah kontrakan. Cintamu pindah sana, pindah sini. Seperti kamar kontrakan. Ya kan, enak kan? Enak gak? Enak buat goyang. Udah gak takut lagi kan Fatma? Enggak, lagian kamu lama banget sih tadi. Lagian mana ada sih hantu-hantu Fatma. Tiap hari kita jaga di sini nggak ada apa-apa. Udah ya nggak usah takut lagi.
mungkin. Pak, tolong aku, Pak. Stella? Stella, tolong jangan ganggu papa ya. Aku sesak napas, Pak. Tolong aku, Pak. Aku sesak napas, Pak. Stella, jangan ganggu papa. Stella kan udah meninggal. Ya, jangan ganggu papa. Ma? Masak apa hari ini? Papa lapar banget ya, Ma. Ma? Serius banget. Ma? Papa udah pulang. Pak, kebetulan Mama udah masakin buat Papa loh. Papa? Papa kenapa sih, Pak? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Papa ganti baju, Mama siapkan makanannya, oke? Mas Michael, kemana aja sih? Kok Nurma ditinggal terus? Dari kemarin Nurma nungguin Mas Michael tahu. Iya, Nurma kan tahu saya kerja bagaimana. Ya udah jangan tinggalin Nurma lagi ya. Tidak akan, Nurma. Santai. Aduh, senang saya yang begini nih. Jangan dong Mas Michael. Neng Nurma. Malam-malam sebegini masih aja berduaan. Ntar yang ketiga setan tuh. Ih abang, 3 dong bang. Ih malah 4 bang sama temennya. Rame-rame dia. Kayaknya orang-orang gak ada yang keluar rumah nih. Masjid juga sepi. Enak dong bang yang sepi-sepi, ya nggak? Enak buat berdua-duaan bang. Senang tuh yang berdua-dua tuh. Cuma Nurma, bukannya kamu mau berangkat kerja? Ih Mas Meke, Nurma masih kangen sama Mas Meke. Nanti aja deh. Neng. Kalau mau pacaran, cari tempat yang sepi. Iya nggak? Jangan di depan orang kayak gini. Sepi di mana? Ya nggak? Kayak bau kemenyan. Nyium nggak? Iya sih. Lah iya. Ini kan malam Jumat. Malam Jumat. Ih, abang. Abang mau kemana? Ih, Mas Michael kenapa itu? Tenang, ada saya. Ih, takut. Kenapa dia lari-lari? Saya juga takut sebenarnya ini cuma. Hah, Mas bisa suara apa itu? Satpam Rumah Pondok Indah yang mati dibunuh setahun yang lalu. Mas bisa. Salam kenal Om. Kabur Mas. Kok bisa menyala ya? Iya, Ma, bentar. Garin, lama banget sih tuh, Pak. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Ya, tapi nanti kalau Papa telat gimana? Lagi ngapain coba? Di dalam lama banget. Mereka juga kan baru beradaptasi di rumah ini. Nggak usah terlalu tegang, santai. Nanti mereka malah kesal. Garin! Nah, itu dia. Hah? Kamu ngapain aja sih, Nak? Lama banget. Nanti Papa kalau telat gimana? Udah, nggak apa-apa. Papa berangkat ya? Ayo, Papa. Hati ya, Pak. Yuk. Hati ya, Nak.
Hati-hati ya sayang. Bapak siapa ya? Kok ada di rumah saya? Si bapak itu tadi siapa ya? Siapa? Ini rumah saya. Kamu harus pergi. Mama kenapa? Papa, Iya, ini Papa. Udah, Mama tenang. Kenapa sih? Ini Papa ada yang ketinggalan, mesti Papa ambil. Mama kenapa? Ini Mama pasti kecapean deh, ya? Istirahat. Jangan kerjain apa-apa sendirian. Tunggu Papa aja. Ini rumah kan gede, ya? Udah, Mama istirahat dulu. Yuk. Udah, istirahat dulu. Kenapa sih? Kecapean deh pasti. Setahun yang lalu, pas aku pulang dari lokasi pembunuhan, aku tuh dapat firasat kalau aku masuk ke dalam rumah yang sama persis sama kayak lokasi pembunuhan itu. Terus aku ngeliat kalau ada seorang ibu-ibu yang lagi disiksa sama seorang laki-laki. Cuman aku nggak lihat jelas mukanya kayak gimana. Aku sih ngerasa kalau arwah mereka itu pada gentayangan, Kak. Mereka marah karena kematiannya nggak wajar. Terus ada hantu satpamnya juga lagi. Satpam yang katanya hilang itu, berarti dia juga terbunuh dong. Kayaknya mereka nggak suka deh, Kak. Kalau ada orang yang tinggal di rumah itu, pasti mereka bakal diteror tuh. Aduh, semoga nggak terjadi apa-apa deh sama Kak Garin dan Tante Halimah. Apaan tuh? Hah? Kok kebuka ya? Ini punya siapa ya? Ini rumahku. Pergi kamu. Tumben banget sih Kak ngajak aku ke sini. Kakak kenapa?
kenapa kok kayak ketakutan gitu? Pokoknya Dis, itu rumah aneh banget Dis. Gue tadi ngeliat ada seorang anak perempuan Dis. Terus ngilang begitu aja Dis. Itu di tangan kakak ada apa? Hah? Kok ini bisa ada lagi ya? Bahkan tadi kok udah buang. Aneh banget kan? Kamu kenapa, Dis? Enggak Kak, enggak apa-apa. Gak ada apa-apa. Fatma. Fatma. Tolong saya, Fatma. Tolong saya, Fatma. Fatma, tolong saya. Fatma. Mah, kayaknya rumah ini ada penghuninya deh. Ya penghuninya kan kita. Maksud Garin, di rumah ini ada setannya. Bener banget tuh Pak apa yang dikatakan Garin. Mama sendiri mengalaminya Pak. Nah, bener kan? Di rumah sini ada setannya, Mah. Mending kita pindah aja deh. Aku minta jangan ada yang pindah dari rumah ini. Kalau memang kenyataannya di rumah ini ada makhluk halus, aku sendiri yang akan panggil dukun. Akan panggil orang pintar untuk ngusir makhluk halus itu. Ya? Di sini sumber kekuatan goibnya. Kalian tetap di sini. Jangan lakukan apa-apa ya. Mbak yakin mau masuk sendiri aja? Iya, Mbak akan hadapi sendirian. Ingat, kalian jangan lakukan apapun. Bisa berbahaya. Di sini paling aman. Tempat ini sangat kuat. Saya tidak bisa mengalahkan kekuatan gaibnya. Pamit. Tunggu dulu, Mbak. Ini. Masih. Mudah-mudahan cukup nih, Mbak. Saya permisi. Makasih. Saya permisi.
Udah, kalian udah dengar sendiri kan? Aman. Pekerjaan yang sangat menggiurkan. Saya bisa menjadi kaya raya kalau begini terus. Indahnya hidup ini. Tahu, Pak. Ini nggak ada yang lapor polisi. Belum ada, Pak. Lapor Iya. Kenapa ya datang? Pak RT polisi. Iya, aturan kasih tahu ke PRT dong. Iya. Pak, ada apa ini ya? Itu, Bu, ada mayat. Korban kecelakaan. Kayaknya sih bukan, Bu. Soalnya nggak ada bekas kecelakaannya. Cuma mukanya doang yang pucat. Udah gitu, matanya melotot kayak orang yang ketakutan. Tuh, Ibu lihat sendiri. Banyak uang berserakan dekat mayat ini. Nggak ada yang berani ngambil, Bu. Bapak kenal sama orang yang meninggal ini? Dukun di kampung ini, Bu. Dukun? Iya, Bu. Iya, Bu, benar. Saya boleh melihatnya, Pak? Silakan, Bu. Itu kan dukun yang semalam ke rumah. Serem banget ya matinya. Iya bener, dia mati kenapa ya? Kalian lagi ngomongin siapa sih? Itu loh, Kidopo, dukun tersohor di sini. Tadi pagi dia ditemuin warga, matinya mengenaskan. Di perempatan Sonono, di depan rumah Pak Rizal. Tapi sabar dulu. Kenapa ya dukun di sini kalau mau nyembuhin pasien harus nyembur air dari mulutnya dia terus ke mukanya pasien begini? Dukun di Indonesia memang begitu kalau mau ngusir setan. Berarti kalau dia makan jengkol, setannya bisa langsung lari ya kalau di sini. Bukan cuma setannya aja yang pergi, tapi yang nyemburnya juga ikutan pingsan. Waduh. Apaan? Hantu hantu. Siang-siang begini mana ada setan? Jangan mereka dua yang dukun. Pak. Mau main catur, Pak? Yuk, saya temani, Pak. Dari tadi mau main ini gitar, nih tali 6 semua. Mau main tidak, Pak? Kiu. Saya Kidopo. Kenapa, Ma? Papa tahu nggak kalau dukun yang Papa suruh untuk mengusir hantu di rumah ini meninggal. Terus uang itu berhamburan, gak ada satupun yang berani ngambil. Katanya sih takut kalau digentayangin sama setan-setan di rumah kita. Terus Mama percaya? Mau nggak percaya gimana lagi sih, Pak? Udah terbukti loh dukun itu meninggal. Mama takut kalau keluarga kita yang akan jadi korban selanjutnya. Terserah. Mama mau mikir apa terserah. Ya? Kok Papa ngomong kayak gitu sih? Maksud Papa apa ya? Atau jangan-jangan bener kata-kata warga kalau rumah ini sudah terjadi sesuatu makanya arwahnya pada marah. Ngomong apa? Papa, Ngomong apa? Berani sekali kamu ngomong seperti itu sama aku. Papa sadar, Pak. Aku ini istri kamu, Pak. Jangan sakiti aku, Pak. Hah? Sekali lagi. Sekali lagi aku dengar kamu ngomong seperti itu. Aku habisin kamu, ya?
Kamu dengar? Sekarang keluar. 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 Istri apa sih? Datang-datang bikin suami sewot. Mas, cukup aku yang kamu cekik sampai mati, Mas. Abang, Iya, Neng. mau pesen sate, Bang. Berapa tusuk? 20 tusuk aja, Bang. Nggak kurang nih. Udah cukup, Bang. Abang, dengar nggak, Bang? Ada suara anjing menggonggong. Itu tandanya kalau nggak ada setan pasti itu ada maling, Bang. Ah, daripada ngomongin setan, mendingan ngomongin Neng yang seksi. Pasti dong, Bang. Abang bisa aja dah. Neng, Iya, Bang. yang bau melati nggak? Iya ya, Bang. Bau melati. Ah, udah daripada ngomongin setan, mendingan Neng mau borong sate saya nggak? Tuh kayak perempuan sebelah saya. Bang, satenya mana? Lama Iya. banget. Ntar, Neng. Ntar ya. Ini Neng nih, satenya Neng. Kasih ya, Bang. Bang, itu orang kenapa cepet banget ya, Bang, makannya, Bang? Ntar, Neng. Ini orang apa setan, Neng? Ntar ya. Abang lihat lu kakinya napak apa kagak? Iya, Bang. Dicek deh, Bang. Aduh, Bang, kayaknya nih, Bang. Neng, kagak napak, Neng. Aduh, Bang. Bang, kabur, Bang. Kamu pulang ya? Ih, nggak mau. Masih mau main. Nanti lagi mainnya. Ih, nggak mau. Kenapa benda ini ada di sini ya? Stella, tolong Mama, Stella. Ah, sakit pinggangku. Stella, tolong Mama, Stella. Ah, Stella, tolong Mama, Stella. Stella, tolong Mama. Tolong. Bu Yuli, Maksudnya Yuli kenapa, Bu? Pinggang saya sakit, Pak. pinggangnya. Iya, Bapak tolong, Pak. Pinggang saya Yang sakit. mana, Bu? Pinggangnya? Iya, Pak, tolong saya, Pak. Sakit, Pak. Biadab. Jadi ini yang kalian lakukan kalau aku sedang ada di kantor. Enggak, Pak. Enggak. Main gila kalian! Pak Surya cuma membantu aku doang, Pak. Aku nggak ada hubungan apa-apa, Pak. Betul, Pak. Saya nggak ada apa-apa dengan Bu Yuli, Pak. Diam kamu manusia terkutuk! Saya benar-benar kecewa sama kamu! Munafik kamu! Kami! Maafin saya, Pak! Pak! Maafin saya, Pak! Jangan, Pak. Pak Surya nggak salah, Pak. Gak salah kenapa? Hah? Kamu sedih? Kamu sedih selingkuhan kamu itu mati di tanganku! Aku nggak selingkuh dengan dia, Pak. Demi Tuhan. Kamu nggak selingkuh sama mayat ini? Aku nggak selingkuh. Aku sudah bunuh dia! Aku nggak selingkuh, Pak. Kalau wanita murahan! Tolong! Tolong, Pak. Akan bagaimana sakitnya kematian? Seperti aku rasakan bagaimana sakitnya dikhianati! Kasih Mama, Mama jangan. Diam kamu!
Ternyata Om Barna yang telah membunuh anak dan istrinya. Jadi selama ini dia telah berbohong. Telah terjadi perampokan di rumahnya yang mengakibatkan anak dan istrinya terbunuh. Dan juga satpamnya. Satpamnya itu bukan menghilang, tapi dia telah dibunuh dan dikubur dekat rumahnya. Ih, jahat banget ya Om Barna. Kak Garin, Tante Halimah, gimana kalau terjadi apa-apa sama mereka? Sabar ya Kak. Sabar ya. Kamu mesti gimana ya? Kita kasih tau Kak Garin aja Kak, supaya dia waspada sama Om Barna. Benar juga kamu, Beno. Angkat teleponnya Kak Garin. Kenapa sih nggak diangkat-angkat? Aku harus kasih tahu Ibu. Ini kan dukun yang ngusir setan di rumahnya Mbak Halimah. Serem banget sih mukanya. Gendis, bikin Ibu kaget aja sih. Bu, sekarang Gendis tahu siapa pembunuh istri dan anaknya Om Barna. Bukannya mereka terbunuh karena perampokan? Bukan Bu, perampokan itu cuma rekayasa biar mereka tuh matinya terkesan dibunuh oleh perampok. Lalu siapa yang bunuh mereka? Om Barna. Om Barna? Cerita sama Ibu, gimana? Jadi gini Bu, Gendis juga heran. Pas Gendis pegang inhaler ini, Gendis tuh langsung ngeliat kejadian 1 tahun lalu. Dan ternyata Om Barna itu yang ngebunuh anak istri serta satpamnya. Kamu yakin? Iya Bu. Ibu jadi khawatir sama Mbak Halimah, sama Garin juga. Takut mereka kenapa-napa. Iya Kak. Gaun siapa ini? Mungkin si Papa mau kasih surprise ke aku karena tadi udah berbuat kasar. Aku yang akan memberikan surprise ke Papa biar Papa nggak marah lagi. Papa.
Mau kemana, Yul? Yuli. Siapa Yuli, Pak? Ini Halimah, istri Papa. Mana laki-laki itu? Nggak ada laki-laki, Pak. Di kamar ini nggak ada laki-laki. Bohong nggak? Aku tahu kamu selingkuh di belakang. Mana laki-laki? Di sini nggak ada laki-laki, Pak. Demi Tuhan aku nggak selingkuh dengan siapa-siapapun. Apaan sih, Pak? Jangan bikin Mama takut dong, Pak. Diam kamu! Kamu berani-beraninya selingkuh di belakangku. Demi Tuhan, Pak, nggak ada selingkuh, Pak. Diam! Tolong, Pak, tolong, Pak. Tolong! Diam kamu! Demi Tuhan, aku nggak selingkuh, Pak. Diam! Diam! Jangan bohongin aku! Tolong! Kamu udah berani membohongi aku! Tolong, Bapak sadar, Pak. Ini aku istri Bapak, tolong! Diam! Om! Jangan sakitin mas saya. Saya udah tahu semuanya. Om lah yang membunuh anak istri Om dan satpam rumah Om. Ya, aku yang sudah membunuh mereka semua. Lalu kenapa? Hah? Mau aku bunuh juga? Coba macam-macam sama aku, Malisa. Yuli, Stella. Tolong, jangan bunuh aku. Maafin aku. Jadi sekarang kamu menyesal? Aku menyesal. Semudah itu kamu menyesal setelah kamu membunuh aku dan Stella. Tolong jangan bunuh aku. Kamu memohon seperti saat aku memohon supaya kamu tidak membunuh aku, Barna. Tapi sekarang sudah terlambat. Kamu harus mati, Barna. Kamu harus membayar semua apa yang sudah kamu lakukan terhadap kami. Jangan! Kamu harus mati, Barna. Sekarang kamu memohon ampun. Semua sudah terlambat, Barna. Tolong ampunin aku. Jangan bunuh aku. Kamu harus merasakan apa yang kami rasakan. Mayatnya tuh, Pak. Bau, Pak. Aduh. Sebenarnya ini ada apa sih, Pak? Jadi ini adalah kasus pembunuhan. Syukur kami dari pihak kepolisian sudah berhasil mengungkapnya. Gitu, Pak. Jadi udah bapak-bapak dan ibu-ibu silakan bubar.
ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Kami pulang dulu ya, Pak. Semoga Bapak betah tinggal di rumah ini. Pasti betah dong, Bu, tinggal di rumah sebagus ini. Kalau gitu, kami permisi dulu ya. Iya. Permisi. Pak. Iya. Ya, Bu. HP Gendis ketinggalan lagi. Kayak di ruang tamu deh. Kalau gitu kita ambil. Mumpung belum jalan. Bentar ya, Mbak. Bentar ya, Tante. Permisi. Bu, kok nggak ada yang nyaut ya? Kalau gitu kita masuk aja ya. Permisi. Permisi. Kok ada orang ya? Di atas apa ya? Permisi.